Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 dengan tema Perang dan Perdamaian. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Puji Tuhan ya, kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman-Nya. Saudara, masih bersama saya, Pendeta Yohanes, dan saat ini kita akan belajar dari 2 Samuel, pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Ya, silakan persiapkan Alkitab, baik cetak maupun elektronik, atau bagi saudara yang memang memiliki waktu yang luang, bisa menyiapkan catatan. Dan bagi saudara yang mendengarkan program ini, mungkin saudara sedang dalam perjalanan, silakan konsentrasi dan tetap mendengarkan, karena firman Tuhan akan datang kepada saudara dan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam bagian-bagian sebelumnya bagaimana Tuhan mewujudkan rancangannya bagi Daud. Dan sekarang kita boleh sebut bahwa Daud telah naik daun. Tadinya dia dikejar-kejar, tadinya dia ada di negeri asing, bahkan sepertinya tidak ada pengharapan. Tetapi sekarang Tuhan menunjukkan bahwa apa yang telah dinyatakan ketika dia diurapi pada pertama kalinya, dan sekarang diwujudkan setelah kematian Saul dan keluarganya, sekarang Daud mendapat posisi sebagai raja, bukan saja di daerah Yehuda, tetapi untuk seluruh Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 8 sampai dengan yang ke-10. Ini banyak kisah yang menceritakan tentang bagaimana Daud mampu mengalahkan musuh-musuh terdekatnya. Dan Daud mampu mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Serta Daud juga dapat mempertahankan kepemimpinannya. Dan dia memiliki kekuatan militer yang kuat di wilayah Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, ini di ayat pertama itu menceritakan bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin. Kemudian ayat 2 mengalahkan orang Moab. Bahkan kita melihat juga bagaimana orang Moab harus membayar pajak atau upeti kepada Raja Israel. Saudara, kita harus mengingat bahwa orang Filistin itu berada di wilayah selatan. Itu kita katakan lebih dekat ke pantai. Sementara Moab itu tinggal di wilayah Transyordan. Nah, kedua wilayah ini, saudara, ditaklukkan oleh Daud. Di wilayah Transyordan, itu lebih ke utara, kita melihat ada Syria, dikenal dengan orang Aram. Dan kitab suci menceritakan di ayat yang ketiga, bahwa Daud mengalahkan Hadadezer, Raja Zoba, dan juga orang Aram dari Damaskus yang datang untuk membantu Hadadezer, dan akhirnya dikalahkan oleh Daud, dan sekarang mereka membayar pajak kepada Daud. Saudara, kita perhatikan di sini bagaimana kerajaan Daud terus berkembang, terus memperluas wilayahnya, dan tentunya ini catatan, ini belum pernah terjadi dalam sejarah di raja-raja Israel. Artinya pada saat, katakanlah pada saat Saul. Dan kitab suci memberitahu kita, saudara, bagaimana Daud meraih kemenangan atas orang Edom dan menguasai mereka di seberang Sungai Yordan, itu dekat dengan Laut Mati, itu lebih ke selatan, dan Daud juga menaklukkan orang Edom di bawah kekuasaannya. Dan menarik bagi kita perhatikan bahwa semua pertempuran ini dimenangkan dan dihasilkan adalah dalam masa ketenangan dan kedamaian. Dan luar biasa, Daud diberkati oleh Tuhan, dan Daud mengungkapkan rasa syukurnya dan terima kasihnya. Misalnya seperti hadiah yang dia terima dari Tou, Raja Hamat,
karena telah mengalahkan Hadadezer yang mengirimkan beberapa perkakas yang terbuat dari perak, emas, dan perunggu, dan Daud mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Catat saudara, luar biasa kan? Dia selalu mengingat bahwa keberhasilan ini karena campur tangan Tuhan. Daud melakukan hal yang sama terhadap rampasan perang lain yang direbut dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Ya, Daud menyadari bahwa kemenangan ini berasal dari Tuhan. Sekalipun dia memang memiliki pengalaman yang sangat luas dalam perang dan dia ahli strategi, tetapi dia selalu mengingat bahwa semua keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Dan kitab suci itu akan menceritakan kepada kita tentang perluasan wilayah kerajaan Daud yang besar, kemampuan militernya, pemerintahannya yang sukses. Dan di bagian akhir dari pasal 8 dicatat seperti ini. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Ya, saudara, setelah ini kita akan melihat pasal 9 dan 10. Ini saya katakan sebagai tema yang berbeda. Kemudian pasal 10 itu akan bicara mengenai kemenangan-kemenangan perang yang diraih Daud. Nah, pasal 10 itu menceritakan tentang kemenangan Daud atas orang Amon, yang juga mendapat dukungan dari orang Aram dan akhirnya juga kalah telak, saudara. Nah, Raja Amon telah wafat dan putranya, seorang pria bernama Hanun, itu naik tahta. Daud mengirim orang-orang untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian ayahnya. Ia mencoba menjalin hubungan persahabatan di sana dan bersikap sangat politis terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita tahu Daud tidak hanya mampu memimpin bangsa Israel, tetapi dia juga memiliki kemampuan komunikasi, hubungan internasional yang baik. Daud ahli strategi militer yang hebat, dan ia tidak mengumpulkan musuh untuk bersenang-senang. Tidak Lalu apa yang terjadi? Nah, para pemimpin Bani Amon itu datang dan mengatakan segala hal yang bodoh kepada Hanun. Mereka berkata, apakah menurutmu Daud benar-benar ingin mengungkapkan simpatinya? Ya, ini tidak mungkin Dia memata-mata kita di sini, kira-kira seperti itu. Dia datang dengan semua mata-mata di sini dan jelas tidak menginginkan perdamaian. Daud sedang mencoba menghancurkan kota ini. Maka Hanun tanpa banyak kesabarannya, tanpa banyak pengalaman dan kedewasaan, itu menangkap para utusan yang dikirim oleh Daud, mencukur separuh janggut mereka, memotong pakaian mereka di bagian bokong dan menyuruh mereka pergi. Ya, dengan ini hubungan menjadi apa? Menjadi retak, rumit, dan Daud tahu apa yang terjadi. Orang Amon itu memutuskan untuk menyerang Israel dan Daud memerintahkan Yoab untuk maju bersama seluruh pasukan. Orang Amon menyerang Israel dan Allah memberkati Israel di bawah komando Yoab dalam pertempuran ini bersama dengan dukungan Abisai. Dan mereka mengalahkan orang Amon beserta orang Aram yang mendukung mereka. Saudara, kita lihat keberanian orang Israel ini luar biasa. Coba kita perhatikan. Ayat 12, kuatkan hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa Daud lebih dari sekedar pemenang. Daud mengalahkan orang Aram, orang Amon, dan menunjukkan hegemoninya, kekuasaannya di wilayah tersebut. Sebuah kemenangan yang besar, saudara. Di antara kedua episode perang ini, saudara, di antara kedua pasal ini, kita akan melihat referensi yang sangat damai dalam konteks ini, yang membahas tentang perang dan perdamaian. Pasal 9, Daud ingin tahu apa yang sedang terjadi, apa yang tersisa dari kalangan keluarga Saul, yang memanggil Siba, salah seorang hamba Saul, dan bertanya kepadanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari kalangan Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Saudara, kitab suci berkata, kitab memberikan kepada kita, janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu,
dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, perhatikan bagaimana sikap Daud yang sangat luar biasa di sini. Daud adalah seorang pejuang yang hebat. Daud adalah ahli strategi yang hebat. Ia meraih kemenangan-kemenangan yang mengesankan, dan Daud biasanya berperang karena memang ada orang-orang yang menyerang. Ia gak pernah berperang karena keserakahan atau karena sikap yang tidak dipikirkan. Ia mempertahankan wilayahnya dan mampu memperluasnya dengan cara yang sangat luar biasa. Daud seorang pejuang yang cinta damai, dan ia tahu bagaimana bertindak dengan bijaksana. Kini kita lihat ada Mephiboset. Daud menunjukkan belas kasihan yang besar. Ini merupakan tanda kasih karunia dalam kehidupannya. Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Saudara, Mephiboset itu mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Ya, semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Kalau di kitab suci dikatakan seperti ini, saudara, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara, perhatikan ya, sikap Daud ini sangat mulia, saudara. Ia tidak balas dendam, dia tidak marah, dan tentunya ini menjadi teladan bagi kita. Dia bisa menunjukkan, ini loh, aku menang, kepada seluruh orang-orang keluarga Saul. Dia bisa juga menyampaikan curhat itu loh, dulu kakekmu, waduh, mau bunuh saya berkali-kali. Ini sesuatu yang sesuatu yang tidak dia sampaikan, tetapi dia menunjukkan cintanya, dia menunjukkan kasihnya bahkan kepada cucu Saul yang bernama Mephiboset. Dia memiliki keterbatasan. Bahkan dalam situasi demikian dia memperlakukan dengan sangat mulia. Bahkan dikatakan makan sehidangan. Berarti kan ini kan ring satu ya, dia ada di dalam keluarga Daud. Dia nggak mikir ya, waduh ini gawat nih kalau dia masuk di sini, bisa-bisa dia akan merebut tahtaku. Kan tidak, kalau Saul dulu kan begitu. Dia takut sekali, dia khawatir sekali, jangan-jangan nanti dia akan merebut tahtaku. Tetapi lihatlah kebaikan Daud ditunjukkan bahkan kepada cucu dari seseorang yang selalu mengejar-ngejar dia, yaitu siapa? Saul. Dia menunjukkan sesuatu sikap yang luar biasa. Ini yang kita katakan di dalam Alkitab, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia tetap berbuat baik. Dan ini yang diajarkan oleh Alkitab. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang telah memilihnya. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Bahkan ketika mungkin tiba-tiba misalnya katakanlah Mephiboset tahu semua nih apa sih yang dibicarakan raja, dia bisa bersekongkol dan bisa mengkudeta. Tapi lihat, Daud tidak khawatir, dia selalu bersikap baik. Dia rendah hati. Dia nggak takut kepada ancaman. Artinya apa? Hidupnya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ini pelajaran yang kita peroleh dari bagian ini. Kiranya kita ingat bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Jangan khawatir, biarkan Tuhan yang bekerja dan tetap memiliki sikap yang rendah hati. Dan tunjukkan ketulusan kita, hati kita yang baik kepada siapapun. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai kepada 2 Samuel pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-10. Saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Nah, Pak Yohanes, pada ayat yang ke-18, pasal yang ke-8, kitab 2 Samuel, tentang anak-anak Daud. Di Alkitab saya disebutkan bahwa mereka adalah imam. Namun, pernyataan bahwa
anak-anak Daud adalah imam tidak masuk akal. Apakah ini yang seharusnya kita tafsirkan dan pikirkan? Atau adakah makna lain dari frasa ini? Saudara, ini pengamatan yang luar biasa ya. Setelah beberapa pertempuran dan kemenangan Daud, akhirnya kita menemukan referensi ini dan di mana putra-putra Daud disebut imam di sini. Nah, secara harfiah kata imam yang merupakan kata kohen dalam bahasa Ibrani, ini muncul di sini dan sebagian besar terjemahan Alkitab tidak menggunakan kata imam di sini. Bahkan Alkitab pada bagian yang kita gunakan di sini tidak menggunakan kata imam di sini, tapi kemungkinan besar mereka bukan imam secara harfiah. Demikian Pak Oti. Mereka yang bekerja di kuil. Bukan itu juga maksudnya. Kemungkinan besar maksudnya adalah mereka adalah penasihat kerajaan yang bertindak sebagai pejabat utama atau semacamnya seperti itulah. Inilah arti kata yang lebih mungkin dalam konteks ini, yang lebih masuk akal karena tidak ada bukti dimanapun bahwa putra-putra Daud sebenarnya adalah imam di Bait Suci. Dalam arti tradisional seperti yang kita pahami selama ini. Terutama karena kita akan melihat nanti bahwa putra-putranya tidak terlalu imam. Ya. Benar Pak Yohanes. Nah, berikut tentang pertempuran demi pertempuran. Kita bisa melihatnya di bab-bab ini. Ada perang di sini, perang di sana, perang di mana-mana, di setiap wilayah. Tidak ada perdamaian di negeri ini. Nah, mengapa ada begitu banyak perang? Apakah ini benar-benar tujuan utama pemerintah pada saat itu? Nah, kita perlu memahami hal berikut ya, bahwa dunia kuno ini adalah dunia yang rumit. Ya mirip dengan dunia kita saat ini lah. Sejak PBB dibentuk ya untuk mencoba mengakhiri perang, tak pernah ada 1 tahun pun tanpa perang di dunia, betul ya? Jadi ada konflik di mana-mana. Dan dalam kasus Daud, apa yang terjadi? Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak terlalu ramah, nggak bersahabat. Ya kita perhatikan di sini, misalnya ada orang Amon. Ia memutuskan untuk mengunjungi orang itu karena ayahnya telah meninggal. Ia mengirim utusan dan tidak pergi sendiri. Dan kemudian raja di sana salah menafsirkan tindakannya dan membayangkan hal terburuk yang mungkin terjadi, yang menyebabkan situasi yang memalukan bagi para utusan dan menciptakan kebingungan bagi semua orang. Maksudnya baik, menunjukkan belasungkawa, tapi kok ada yang menghasut begitu sehingga ini sesuatu terjadi. Jadi Daud perlu membangun kerajaannya dan membutuhkan yang disebut dengan stabilitas. Nah, pertempuran ini sebenarnya lebih untuk apa? Mencegah perang yang lebih besar ya, yang lebih buruk. Kerajaan Saul misalnya, jika dibandingkan dengan kerajaan Daud, hanya sekitar 1/3 atau 1/4 wilayahnya. Apakah Daud mampu menghadapi mereka? Dengan orang-orang yang bisa kita katakan adalah kerikil di sepatu Israel. Ini kan sesuatu ujian dalam kepemimpinannya, situasi yang rumit. Orang Edom, Moab, dan Amon semuanya berada di bagian selatan dan timur negeri itu setelah sungai Yordan. Mereka ini sering sekali ya menimbulkan masalah bagi Israel ya. Apakah Daud mampu mengalahkan mereka dan mempertahankan hegemoni Israel di wilayahnya? Ini kan menjadi pertanyaan ya. Kerikil di sepatu. Orang-orang ini mengerikan. Mereka menerima kedutaan Israel dan mencukur jenggot, rambut, dan merobek pakaian mereka. Iya, seperti itu Pak Tia. Mereka memang rumit. Setelah semua ini ya, Daud berhasil meredakan situasi, mengalahkan orang Aram, ya. Sebutan mereka dalam Alkitab yang merupakan orang Syria kuno yang tinggal di wilayah yang sekarang disebut dengan Syria. Nah, sebagai gambaran ya, kerajaan Israel pada zaman Daud kira-kira 5 kali lebih besar daripada negara Israel saat ini. Dan Raja Salomo bahkan mampu memperluasnya lebih jauh lagi, menguasai wilayah itu sepenuhnya hingga ke tepi sungai Efrat. Jadi Daud memasuki pertempuran ini karena ia terprovokasi, boleh dikatakan begitu ya. Ia berjuang untuk membela rakyatnya, untuk mempertahankan kendali atas wilayah dan mengendalikan situasi untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayah tersebut. Dan ia mampu melakukan ini karena tidak ada kekuatan internasional yang benar-benar kuat yang mempersulit keadaan saat itu.
Dan hal terpenting yang perlu kita tekankan adalah Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menyertainya, Allah memberkatinya, Allah memberikannya kemenangan atas musuh-musuhnya, dan Allah memberi perdamaian atau kedamaian di tanah Israel. Terutama sekarang kita tahu memang orang Filistin yang selalu sulit dihadapi, dan sekarang mereka mempertahankan kerajaan kecil mereka di selatan dan tidak lagi menjadi masalah bagi Daud. Jadi kan sudah satu kemajuan ya. Satu-satunya yang tidak pernah menimbulkan masalah atau kesulitan di wilayah itu yang merupakan orang-orang baik dan bahkan memiliki perjanjian damai adalah orang-orang Venesia. Yang telah kita baca sebelumnya, itu kita ingat kasus Raja Hiram yang terkenal. Bangsa-bangsa ya memang akhirnya harus belajar dari Raja Hiram ini bagaimana hidup berdamai dengan negara tetangganya. Benar Pak Yones. Kita tidak selalu melihat sisi pejuang Daud di sini. Ia juga memiliki sisi yang sangat penyayang. Daud juga memiliki departemen pelayanan sosial di kerajaannya. Apa kepentingannya menyelamatkan putra Yonatan, cucu Saul? Mengapa ia mencoba menebus kesalahannya di sini? Nah, kita akan melihat bahwa Daud memang memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Yonatan, ya putra Saul. Ia sungguh sedih ketika Yonatan wafat dan Daud bersimpati kepadanya. Daud juga menghindari konflik dan tidak pernah melawan Isi-Boset. Ketika kita melihat upayanya itu mendirikan kerajaan sendiri. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah kualitas spiritual dalam diri Daud. Kata yang digunakan di sini ketika Daud bertanya tentang keluarga Saul, ketika Daud memutuskan untuk berbelas kasihan, berbaik hati, memiliki kesetiaan dan kasih karunia. Kata yang digunakan adalah kata kesed, yang merupakan kata terpenting dalam perjanjian lama. Jadi ini adalah perpaduan antara kasih dan kesetiaan yang kita lihat di sini. Dan itu adalah hal yang sama yang Allah miliki terhadap kita. Perasaannya terhadap umat Israel juga dalam perjanjian lama. Inilah arti kata ini. Maka Daud menunjukkan belas kasihannya, kesednya, dan mengungkapkan alasan mengapa ia menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang tidak memiliki hati, yang tidak memiliki sikap belas kasihan, tidak tahu bagaimana menghadapi orang lain. Ingat ya, nggak punya hati, hatinya dingin, nggak memiliki belas kasihan, dia tidak mengerti bagaimana memperlakukan orang lain. Dan mereka biasanya hanya menimbulkan konflik persoalan. Jadi akal sehat itu berguna ya. Daud akan menunjukkan kualitas istimewanya. Dan ini menjadi jelas ketika ia menghadapi atau berhubungan dengan Mephiboset. Nah, setelah nama yang berbeda ini, Mephiboset, di akhir pasal yang ke-8, pada ayat yang ke-15, 16, 18, kita melihat daftar orang-orang yang tampaknya bekerja sama dengan Daud. Apa pentingnya daftar yang disebutkan di sini? Nah, tentang Mephiboset, ini saran saya, jangan pilih nama ini untuk putramu. Namanya terlalu berbeda dan tidak semua nama dalam Alkitab adalah pilihan yang terbaik. Dan saat membahas nama, Anda menyebutkan daftar nama ini. Menarik untuk dicermati ya, karena ada aspek politis dan administratif di sini. Ketika kita memikirkan Daud, hamba Tuhan yang berdoa, yang mencari Tuhan, kita sering lupa bahwa dia adalah raja dan memiliki istananya sendiri. Jadi terjadi pertumbuhan birokrasi kerajaan pada masa Daud, dan kita bisa melihat di sini ya, mengapa kita menuliskan semua informasi ini? Karena ada orang-orang yang bekerja di kantor istana. Jadi kita melihat di sini bahwa Kitab Suci mengatakan Daud menegakkan hak dan keadilan rakyat. Sementara Yoab adalah menteri angkatan bersenjata, panglima, tentara, dan dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia sangat setia kepada Daud. Daud juga memiliki Yosafat yang mencatat segala sesuatunya, menyimpan arsip-arsipnya, melakukan segala sesuatunya dengan benar, dan memastikan semua dokumen selalu terupdate. Dia juga ada Sadok dan Ahimelek menjadi imam. Seraya adalah sekretarisnya. Benaya adalah komandan orang-orang yang disebut orang Kreti dan orang Pleti, yang juga terkait dengan pemerintahan Daud di sini. Jadi apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa seorang rohani,
Seorang yang takut akan Tuhan juga merupakan seseorang yang bisa mengorganisir dengan baik. Istana itu memiliki struktur, betul ya, memiliki organisasi. Dan ini penting agar kita memahami bahwa keberhasilan Daud tergantung pada kekuatan militernya, hubungannya dengan Tuhan, kebajikan yang dimilikinya, dan juga organisasi administrasinya. Itu komplit. Kita perlu memahami di sini, perlu. Kita nggak hanya bicara, rohani saja, tidak. Tetapi dia juga memiliki kemampuan manajemen yang luar biasa. Saat ini terdapat masalah. Banyak orang menginginkan sesuatu tetapi mengabaikan yang lain. Berpikir bahwa seorang hanya perlu memiliki hati. Atau bahwa mereka hanya perlu kemampuan manajemen. Ya, semua kualitas tersebut penting dan signifikan untuk menjadi pemimpin yang baik. Baiklah, sekarang bagaimana dengan kesimpulan dari bagian ini? Hari ini kita telah belajar tentang segala sesuatu tentang perang dan perdamaian di program Jalan 66. Dan kita telah belajar dari pasal 8 sampai 10 dari 2 Samuel. Ya, seperti yang kita lihat di sini, Daud sekarang makmur, dia memperluas wilayahnya dan Tuhan membuatnya berhasil. Dan mungkin jika kita bertanya pada diri sendiri, kamu ingin menjadi siapa? Jika kamu bisa kembali dan dilahirkan sebagai siapapun di bumi, kira-kira kamu ingin menjadi siapa? Banyak dari kita mungkin pernah berdoa kepada Tuhan. Mengapa aku nggak dilahirkan sebagai Daud di dunia? Mengapa aku tidak bisa seperti Daud? Nah, kita ingat ada pepatah populer yang mengatakan bahwa Tuhan mendatangkan dingin sesuai selimut. Ya, ini pepatah yang bijak ya. Kita melihat bahwa Tuhan memberi orang kebesaran tergantung pada kedewasaan mereka. Daud tahu bagaimana menghadapi Mephiboset. Daud cukup tahu untuk membuat kesepakatan dengan Hiram. Ia tahu kapan harus berperang. Dan ia menerima berkat dari Tuhan karena ia telah mencapai tingkat kedewasaan yang tepat. Ini nggak boleh dilupakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.